yang miskin diberkati. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasih Yang Tuhan. buta. Sore hari ini kita akan membangun ibadah untuk persiapan perjamuan kudus atau pecawisan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita masing-masing, namun kita akan buka ibadah pecawisan ini dengan pujian Kidung Pasaman Jawi 69. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta estuku tresnanyo angruwat dosa salir tiang prajaya lamun tansah setya luar sing antaka mlebet mring swarga sung sembah puja kunjo sang Rama kang paring nugroho tentrem raharja sung sembah bekti kunjuk mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Rama Maha Mira rentahken kung berkah yang nandang sangsara manggih waluya saliring pro umat tan kendhat rinikmat rono peparingnya nadyan prasaja sung sembah puja kunjo sang Rama kang paring nugroho tentrem raharja sung sembah bekti kunjuk mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing yang demikian. Ibadah pecawisan perjamuan kudus pada sore hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 395. Kita pujikan bait pertama dan kedua, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sabda pembimbing kita siapkan. Mari kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian sabda pembimbing kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian sabda pembimbing kita. Mari kita sambut dengan pujian kembali Kidung Pasaman Jawi KPJ 136 bait 1 dan 2, Rahayu Wong Wedi Asih. Selamanya dan berkahi dan turun lestari. Kuning peteng limputi ang temen ten padangi wetinunggil ing Gusti. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh berhimpun dan bersehati di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Demikian pula antar keluarga yang hadir dari tengah-tengah
di tempat kami masing-masing untuk merenungkan firman-Mu yang mendasari kehidupan kami. Lebih-lebih kami mendapatkan kekuatan dari sabda-Mu yang memberikan semangat setiap hari. Kami siapkan ya Allah hati kami untuk menerima firman-Mu, berkati kami dengan pengertian, supaya setiap sabda yang kami dapatkan pada hari ini akan semakin meneguhkan kami. Hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan dan menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dan berkati ya Allah, sehingga kami semua beroleh berkat atas sabda firman yang Tuhan berikan kepada kami, sebagai dasar kami masuk di dalam undangan perjamuan kudus Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Roma 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita buka, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan kembali membacakan, silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak di tengah-tengah keluarga masing-masing untuk menyimak atau membaca di dalam hati. Dengan judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang beroleh sukacita dan rahmat adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, ya. Puji Gusti, puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih beroleh kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara online, untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan sesuai dengan bacaan hari ini, kita akan memberikan tema indahnya kebersamaan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah tahu, sudah sangat mengenal bagaimana sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia hidup tidak bisa eksis tanpa kehadiran sesamanya, tanpa kehadiran orang lain. Setuju ya? Ya, kita hidup tidak bisa sendiri. Kita perlu ada orang lain. Mengapa kita perlu orang lain? Sebab kita hidup membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang lain juga hidup membutuhkan pertolongan dari diri kita. Oleh karena itu, yang sendirian pasti ingin serawung, ya. Sing dewean pengen serawung, sing ijen pengen punya gandengan, dan seterusnya. Ya, kita pengen bergaul dengan saudara-saudara kita, dengan orang lain, karena dengan itu semua kita mendapatkan semangat, support, ya, kita saling menguatkan dan kita dapat bekerja bersama-sama. Nah, saudara-saudara dan anak-anak,
apa yang bisa dibuat manakala hidup bersama dilakukan. Tentu ada kekuatan yang lebih daripada kita sendiri. Ada sesuatu yang dapat kita lakukan dan menghasilkan sesuatu yang lebih daripada yang mampu kita hasilkan. Oleh karena itu, seperti pengalaman kita masing-masing, manakala kita sedang lemah, kita dikuatkan, didongake, didoakan oleh saudara yang lain. Ketika kita sedang suntuk, pikiran sedang sumpek, ya, akhirnya kita menjadi terhibur. Kita dikuatkan juga, dihibur oleh yang lain. Dan pikiran kita akan terus berkembang. Kita akan berpikir tentang sesuatu yang akan menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Namun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak, nampaknya kehidupan kebersamaan, kehidupan bersama tidak selalu identik dengan hal-hal yang bersifat positif. Ya, kebersamaan itu tidak selalu identik dengan yang bersifat positif. Ambil saja satu pengalaman konkret, contoh. Kalau kita menjumpai dalam kehidupan keseharian kita, ada sekelompok orang yang melakukan kejahatan. Dilakukan bersama-sama berarti ada semacam sindikat. Ya, misalnya, copet ini punya teman, ngambil sini, dilempar ke temannya, dilemparkan ke temannya lagi, dan berarti mereka punya kelompok bekerja sama, kebersamaan, tapi dalam hal yang negatif. Ya. Nah, di dalam Alkitab, juga kita seringkali belajar, seringkali melihat, membaca kebersamaan yang dilakukan dalam arti dalam sikap yang negatif juga nampak dalam beberapa perbuatan orang-orang tertentu yang ada dalam Alkitab. Satu keluarga juga bisa mungkin, keluarga Ananias dan Safira misalnya, ya, itu melakukan satu kebohongan yang menghasilkan hukuman. Tetapi juga di dalam Alkitab dituliskan betapa indahnya kebersamaan yang dilakukan dalam sikap, dalam karya, dalam perbuatan yang positif, yang kemudian menghasilkan banyak berkat bagi keluarga, bagi lembaga, bagi komunitas, bagi dunia, dan bagi orang lain. Contoh, saudara-saudara dan anak-anak, kita melihat kebersamaan yang dilakukan dalam keluarga Nuh, Nabi Nuh, Bapak Nuh. Ketika pada saat itu Tuhan Allah berfirman di tengah-tengah situasi penghukuman yang akan diberikan, dijatuhkan oleh Tuhan Allah, keluarga Bapak Nuh diberikan firman, sabda untuk membuat apa? Anak-anak? Bahtera. Ya, membuat kapal yang besar. Dan pada saat itu kita membayangkan, saudara dan anak-anak, kapal atau bahtera yang harus dibuat oleh Bapak Nuh ini tidak di pinggir pantai, tidak dekat dengan pantai. Tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk apa Bapak Nuh membuat bahtera yang besar ini? Namun ketika rencana itu berjalan, didukung oleh semua anggota keluarga. Dan pada akhirnya Bapak Nuh juga diberikan perintah untuk membawa serta binatang-binatang. Kehidupan di dalam bahtera itu menghasilkan situasi, menghasilkan suasana yang penuh kebahagiaan ketika makhluk hidup para binatang-binatang itu diselamatkan. Dan keluarga Nuh menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang situasi, kondisi, dan keadaan di mana kehidupan real, kehidupan nyata itu diisi oleh orang-orang pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang memiliki kelemahan sekaligus kekuatan, atau dibalik, memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Dan firman Tuhan melalui Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Roma. Berbicara tentang sesuatu yang indah yang dilakukan dalam kebersamaan. Ketika diawali dengan satu bacaan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat
Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi saudara-saudara, kata kuat di dalam bagian ayat ini tidak menunjuk kepada keadaan fisik saja. Tetapi menunjuk kepada keadaan dan situasi di mana orang-orang yang pada saat itu dimampukan untuk menolong orang lain yang lebih lemah. Ya, dalam situasi sekarang, apa yang boleh dikatakan kuat dalam kondisi kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak? Apakah kekuatan itu datang dari keadaan kita yang punya banyak harta? Tidak selalu. Boleh, bisa. Itu bisa untuk membantu yang lain. Tetapi juga bisa mungkin bahwa kekuatan itu diberikan oleh orang-orang yang memiliki semangat untuk menyemangati yang lain. Ya, mereka memiliki banyak kemurahan, mereka kaya akan kemurahan, sehingga itu bisa untuk menolong mereka yang sedang dalam keadaan putus asa, lemah. Dan itu bisa menjadi sarana berkat seperti yang Tuhan harapkan melalui setiap orang yang telah percaya, yang memiliki kekuatan untuk membantu mereka yang lemah. Jadi nasihat Rasul Paulus, supaya mereka yang kuat tidak mencari kesenangannya sendiri. Dalam bahasa kita, supaya tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois. Tapi juga mengingat orang lain. Mengingat apa yang tadi di awal. Kita hidup tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Nah, ayat 2. Setiap orang di antara kamu, di antara kita, harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kebersamaan yang dilakukan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan membangun orang lain. Bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan untuk membangun diri sendiri. Bukankah Allah punya kehendak yang begitu indah dan mulia, saudara-saudara? Ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun dan dengan keadaan apapun, untuk membangun dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Dari manakah teladan itu didapatkan? Didasarkan atas apa, saudara? Ketika kita mendapatkan perintah itu. Ayat yang ketiga berbicara tentang, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi teladan Kristus yang diberikan kepada umat manusia karena kasih-Nya yang besar. Jadi yang kita teladani adalah karya Kristus yang agung dan besar itu. Saudara-saudara, seringkali kita merasa, kita berkeluh kesah, Tuhan, apakah aku mampu untuk memberikan dukungan kepada orang lain? Sedangkan saya juga seringkali diliputi dengan kelemahan. Kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu. Saudara, kita tentu diajak untuk menyadari bahwa ternyata ketika kebersamaan yang dibangun oleh sebagian orang, bahkan orang percaya, ketika mereka melakukannya dengan tekun, maka akan menghasilkan manfaat yang besar. Ketika kita berupaya untuk terus hidup di dalam kesehatian dengan yang lain, satu hati, satu suara, kita melakukan satu tujuan yang baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Contoh, manfaat kebersamaan secara positif. Yang pertama, saudara, kebersamaan itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kekuatan di dalam diri. Bapak Ibu, mungkin anak-anak juga kalau di rumah tidak begitu memiliki keberanian kalau ditinggal oleh orang tua, contohnya. Ataupun ketika kita hadir di dalam masyarakat sebagai keluarga Kristen sendiri di tengah masyarakat yang mayoritas. Kita membutuhkan dukungan, kebersamaan, kekuatan dari saudara yang lain. Seperti dalam ibadah pada saat ini. Meskipun kita sendiri-sendiri, tetapi keluarga-keluarga ini saling
menguatkan. Mereka mengadakan ibadah masing-masing tetapi dalam dukungan bersama. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengadakan ibadah secara online, ibadah keluarga yang masih kita lakukan secara online, mohon dengan hormat, dengan sangat. Panjenengan tidak segan-segan, tidak usah sungkan dan seterusnya, dan tidak ada perasaan apapun untuk bisa mengirimkan rekaman atau foto dokumen. Ya, fungsinya bukan sesuatu yang lain, hanya untuk memberikan satu dorongan, semangat untuk kita. Bukan pamer, tidak, tetapi adalah yang positif, dukungan bagi keluarga-keluarga yang lain. Yang kedua, saudara, manfaat kebersamaan secara positif adalah meringankan beban yang berat. Contoh, dalam satu kepanitiaan, panitia apa saja, dilakukan dalam tim, ya, tim kerja, yang akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam sebuah rencana yang baik, ketika tim ini bekerja dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kegembiraan. Jadi panitia Natal sudah bekerja sedemikian luar biasa dan seluruh acaranya berjalan lancar, sukses, dan semuanya akan bersukacita, contoh saja, dan juga panitia-panitia yang lain. Yang ketiga, manfaat kebersamaan, memberi motivasi bagi yang lemah. Ketika ada saudara kita yang sakit, saudara, kita biasa punya tradisi, masih dalam keadaan aman, belum ada kekhawatiran seperti sekarang ini, ketika ada warga yang sakit, semuanya semayanan. Untuk apa? Nueni. Geruduk ke sana, mendoakan, memberikan dukungan semangat. Tetapi untuk situasi sekarang ini, kita tidak mudah untuk mendapatkan itu. Namun demikian, kebersamaan yang mendatangkan motivasi bagi mereka yang lemah tidak hanya berasal dari perjumpaan secara fisik, tetapi support yang akan didapatkan melalui doa, mungkin juga melalui telepon, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah bisa melepaskan kebersamaan yang mendatangkan kekuatan seperti pengalaman-pengalaman kita yang sudah terjadi. Lalu yang keempat, saudara-saudara, manfaat kebersamaan adalah untuk menyelamatkan jiwa. Jadi saudara, ketika kita masih ingat, ada 2 orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Salah satu di antaranya berkata, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah kami, selamatkan dirimu dan kami. Nah, dalam percakapan orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan itu, salah satunya berkata bahwa dirinya layak untuk menerima hukuman. Tetapi mereka melihat Tuhan Yesus tidak pantas, tidak layak untuk disalibkan. Karena memang mereka merasa Tuhan tidak bersalah. Ada satu kesadaran diri sekaligus permohonan Tuhan. Ya, ingatlah akan daku, jikalau engkau datang sebagai Raja. Ungkapan kerendahan diri, merendahkan diri yang sedemikian tinggi itu menghasilkan pertolongan bagi dirinya. Ketika saat itu Tuhan berkata, bahwa pada saat ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kebersamaan yang menghasilkan keselamatan. Keselamatan hidup dan jiwa atas orang-orang yang mau menghadapi, yang mau menghadap Tuhan dalam kerendahan hati untuk memohon pertolongannya. Saudara-saudara, kebersamaan yang indah ketika umat percaya yang tidak pernah melepaskan dirinya dari Kristus adalah orang-orang yang selalu haus akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan jalinan kebersamaan dengan Kristus perlu ditumbuhkan setiap saat, sebab kebersamaan dengan Tuhan adalah akan memberikan keselamatan. Jalinan
bersama dengan Tuhan akan menghasilkan kekuatan. Karena Tuhan akan memberikannya kepada setiap orang yang terus membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam persiapan perjamuan kudus ini, perjamuan kudus yang kita lakukan adalah perjamuan kudus dalam rangka menghayati hari Oikumene. Beberapa waktu kita sudah larut dalam penghayatan, di dalam kehidupan kita banyak perbedaan. Tetapi kita telah disatukan oleh Kristus, hidup di dalam kesatuan hati. Yang berbeda bukan menjadi hambatan bagi kita untuk bisa bekerja sama. Karena dengan itu kita akan senantiasa dikuatkan. Seperti janji Kristus, setiap orang yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Dan kita perlu datang kepadanya untuk meminta kekuatan daripadanya. Saudaraku, saya mengajak semuanya untuk ikut dalam sebuah pujian yang akan saya sampaikan. Dan saya mengajak semuanya untuk ikut memuji Tuhan dalam pujian yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyambung dari apa yang sudah kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita ikuti pada sore hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua yang kuat bagiku. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memampukan. Oleh sebab itu, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua yang kuat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Sekarang tenang jiwaku, tenang dalam darah-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku.
bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas seluruh sabda yang boleh kami dengarkan, renungkan. Kiranya semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami untuk melakukan setiap karya dan setiap aktivitas kami. Kami percaya Engkau yang telah menguatkan kami yang lemah, Engkau yang telah menyembuhkan kami yang sakit, Engkau yang menyatakan setiap pertolongan yang menghasilkan kekuatan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan untuk mampu terus menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami tidak ingin hanya hidup sendiri karena kami membutuhkan pertolongan orang lain dan kehadiran kami kiranya juga menjadi berkat bagi yang lain. Semua kami dapatkan karena Engkau yang telah lebih dulu memberikan kekuatan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menghimpun persembahan, saudara-saudara, dalam iringan pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur, ya Allah, atas penyertaan-Mu pada sore hari ini.
kami bersama telah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan bagi kami, yaitu firman-Mu yang memberikan kekuatan. Demikian pula kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagai ungkapan syukur bersama, kami juga menghimpun persembahan. Kami serahkan, ya Allah, kami persembahkan apa yang menjadi tanda sukacita dan syukur kami ini kepadamu. Sucikanlah, ya Tuhan, agar menjadi sarana bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami terus dapat ambil bagian dalam setiap pekerjaan demi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh keluarga Tuhan dimanapun, agar segenap hidup kami boleh menjadi sarana, boleh menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami akan mengakhiri pada sore hari ini, ya Tuhan. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, berkati keluarga kami masing-masing, dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya, termasuk juga sakit penyakit. Kami serahkan doa kami seutuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita akan akhiri pada sore hari ini dengan pujian Kidung Pasaman Jawi 416, Saprakoro Kang Pantes. Kita pujikan ayat 1 saja. Saprakoro kang pantes den upati, iku kratoning Allah Sang Rama. Samubarang pinaringken tumuli, angger sumuyu jroning prajaya. Kabeh mung loho, kabeh mung loho, sarwa kadonyan wis mesti sirna. Mung si Allah kang langgeng selamanya, yang kang ayom wis mesti ratu. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, undurlah dari ibadah pada sore hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara dan keluarga-keluarga milik Tuhan saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore, selamat berhimpun dalam kebersamaan di tengah keluarga, dan Tuhan memberkati. Hosana, Dia bangkit bagiku oleh darah anak domba, dihapuskan dosaku oleh anugerah Allah. Kau jadikanku anakmu, sekarang tenang